Aksi nyata modul 1.4 A10 Budaya positif di rumah sehari tanpa gawe. Pendidikan guru penggerak angkatan keempat oleh Muhammad Khairuddin. Latar belakang: gawe diciptakan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan banyak orang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun penggunaan gawe yang berlebihan justru memberikan dampak negatif yang banyak terhadap penggunanya. Bahaya penggunaan gawe untuk anak-anak yang pertama adalah bahaya radiasi, kemudian obesitas, dan yang ketiga anak mengalami temperamental. Menyikapi dampak buruk penggunaan gawe yang berlebihan terhadap kesehatan, terutama bagi anak-anak, maka saya membuat rancangan aksi nyata yaitu budaya positif di rumah sehari tanpa gawe. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari libur seperti hari Sabtu atau Minggu, dikarenakan kegiatan PJJ masih berlangsung. Budaya positif sehari tanpa gawe ini dapat diisi dengan kegiatan-kegiatan positif seperti membantu orang tua di rumah, bercengkrama dengan keluarga, bermain dengan teman di sekitar rumah, ataupun literasi di rumah. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, terciptanya budaya positif dalam hal pemanfaatan gawe dengan tepat. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab anak untuk selalu membantu orang tua di rumah. Yang ketiga, menumbuhkan hubungan yang lebih harmonis di dalam keluarga. Kemudian menumbuhkan sosialisasi yang baik dengan lingkungan sekitar dan menumbuhkan budaya literasi di rumah. Adapun lini masa kegiatan aksi nyata ini yaitu dimulai tanggal 22 sampai tanggal 24 Desember 2021, yaitu menyusun lembar kerja dan sosialisasi program kepada kepala sekolah. Dilanjutkan pada tanggal 3 sampai 8 Januari 2022. Yang pertama adalah penyusunan jadwal kegiatan aksi nyata. Kemudian yang kedua, pengenalan budaya positif kegiatan kepada siswa dan orang tua. Yang ketiga, menjelaskan tentang proses dan langkah-langkah kegiatan. Dilanjutkan tanggal 10 sampai tanggal 15 Januari 2022, yaitu siswa menjalankan budaya positif di rumah, dan tanggal 17 hingga 19 Januari laporan hasil kegiatan. Dukungan yang dibutuhkan di sini adalah yang pertama, jelas kebutuhan dukungan dari kepala sekolah. Kemudian dukungan dari orang tua agar membantu anak dalam menjalankan budaya positif di rumah. Yang ketiga adalah dukungan dari teman sejawat. Dukungan-dukungan di atas didapatkan dengan cara berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Adapun tolak ukur keberhasilan di sini yaitu ketercapaian aksi nyata budaya positif di rumah sehari tanpa gawe. Yang pertama adalah siswa mampu melaksanakan kegiatan membantu orang tua di rumah seperti menyapu, mencuci piring, menyiapkan air untuk kedua orang tua. Kemudian siswa mampu melaksanakan kegiatan bersama keluarga seperti bercengkrama bersama. Dan yang ketiga, siswa mampu melaksanakan sosialisasi dengan teman di sekitar rumah, bisa kegiatan bermain dan lain sebagainya. Yang keempat, siswa mampu mengisi waktu di rumah dengan cara berliterasi. Yang kelima, siswa dan orang tua mampu mengirimkan bukti berupa foto-foto kegiatan. Demikian tadi untuk rancangan kegiatan terlaksananya aksi nyata ini. Dan nanti akan dilanjutkan dengan dokumen-dokumen hasil kegiatan. Budaya positif di rumah sehari tanpa gawe. Ini saya berangkat dari permasalahan yang ada di sekolah kita akhir-akhir ini. Banyak keluhan dari murid, anak-anak karena terlalu banyak terpapar
perlu ada pembiasaan yang baru sehingga anak-anak nanti akan terbiasa untuk lebih berkegiatan positif. Nah, ini yang saya sarankan adalah bagaimana anak-anak nanti membiasakan diri di rumah minimal 1 hari itu tanpa gawai gitu. Terus nanti saya mau minta dukungan panjenengan, juga dukungan Bapak Ibu guru yang lainnya, juga dukungan wali murid tentunya bersama dalam mensukseskan program ini. Ini sesuai dengan lini masa yang sudah saya buat untuk kegiatannya, sudah saya siapkan di sini. Nanti akan saya masukkan untuk isinya. Di antaranya nanti saya akan segera melaksanakan rapat dengan wali murid. Nanti akan kita sosialisasikan dengan wali murid bagaimana program ini nanti bisa mendapat dukungan dari wali murid. Gitu Pak saya. Kalau nanti kemarin program dan wali panjenengan itu mengawasi terkait info, maka pulau itu program pulau itu 1 hari atau sehari tanpa gawai, bahasanya ngoten. Sehari tanpa HP, nah sehari itu maksudnya seperti yang telah saat ini itu ada bicara ke HP jelas dan sakit ya. Artinya beberapa langsung sudah penting. Saat kita sekolah di bawah ini memanfaatkan yang keluar masuk di luar jam sekolah, khususnya di Sabtu sore sampai hari ini. Anak-anak ini tanpa sakit, jadi HP harus disimpan atau disimpan dengan mengamankan. Akan itu Adatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati isnani wa zawam adlim min Saya selaku orang tua murid setuju dengan adanya guru penggerak. Dengan adanya guru penggerak, mereka membuat program budaya positif di rumah tanpa gawai. Dengan adanya program tersebut, anak saya Cinta bisa meluangkan waktunya untuk membantu orang tua, belajar, dan lain-lain. Saya sebagai kakak setuju dengan adanya program sehari tanpa gawai karena anak bisa memiliki waktu luang untuk berkumpul bersama keluarga dan anak bisa fokus untuk membantu orang tua di rumah. Dengan adanya aksi nyata budaya positif yang diwujudkan dalam keyakinan kelas, maka kami para guru di UPT SDN Birawa 4 sebagai role model dapat memposisikan diri sebagai manajer di dalam kelas.
Jadi melalui kegiatan ini dapat memperbaiki diri kepada anak-anak ke depannya, sehingga anak-anak nanti dapat belajar dengan senang, sehingga kondisi kelas nanti juga lebih kondusif, dan tentunya anak-anak akan lebih bersemangat dalam belajar. Beberapa 1 bulan kemarin, yaitu tentang penerapan budaya positif. Jadi di sini nanti kita akan ke beberapa waktu depan akan mengupas seperti apa sih budaya positif di lingkungan sekolah kita nanti yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah perubahan paradigma dari perubahan mindset kita dari yang mungkin cara berpandangan kita yang model lama dulu dengan yang sekarang ini nanti kita koneksikan dengan teori kontrol yang pertama. Jadi kita nanti ke depan mungkin ada beberapa sub materi 6 kalau tidak lebih. Jadi yang pertama ini nanti kita akan coba mengupas tentang teori kontrol yang mungkin selama ini kita pahami sebagai berikut. Jadi sebuah ilusi guru itu bisa mengontrol muridnya. Dalam hal ini ternyata sebenarnya itu murid itu tidak bisa kita kontrol. Tidak bisa kita kontrol. Jadi semuanya itu tergantung pada diri siswanya tersebut. Kadang bisa kita kontrol dengan paksaan. Jadi ini sebuah ilusi, guru itu bisa mengontrol muridnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada siswa kita. Terus kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa kritik itu membuat orang itu merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kurang lebihnya di sini nanti ada hal yang miss selama ini yang saya pahami juga sebelum saya mempelajari ini, bahwasanya orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini tentang teori kontrol yang dijabarkan, yaitu tentang stimulus respon melawan teori kontrol tentang pandangan dunia. Nah, di sini berdasarkan respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal sebenarnya itu kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nah, inilah nanti yang melatar belakangi hal-hal yang selama ini kita itu masih miss, masih belum sesuai dengan apa yang kita pahami. Kita itu kadang merasa benar menurut pandangan kita, tapi ternyata kita masih belum tepat. Itu yang sering terjadi. Nah, untuk selanjutnya konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, makna disiplin, kata disiplin yang kita pahami sejauh ini itu biasanya hubungannya tentang peraturan-peraturan ya. Jadi tentang tata tertib, peraturan, kemudian kepatuhan terhadap peraturan, itu yang kita maknai disiplin. Terus disiplin yang selama ini itu masih kita hubungkan, masih sering kita hubungkan dengan hukuman. Kalau tidak patuh, tidak tertib, maka nanti ada sanksi, ada hukuman. Itu makna disiplin yang sering saya pahami sendiri, itu biasanya seperti itu. Nah, padahal di sini pandangan